Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik rekan-rekan mahasiswa semester 5 kelas SBJS Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini kita masuk kembali untuk berbicara bersama, kemudian berdiskusi bersama terkait tentang hakikat budaya dalam bimbingan dan konseling multibudaya. Oke, ini merupakan pertemuan kedua kita yang memang sebelumnya sudah kita bahas di silabus. Untuk pertemuan selanjutnya, ini sesuai dengan kesepakatan, kita akan bagi kelompok, kemudian teman-teman akan menjelaskan, akan mempresentasikan. Itu sesuai dengan apa yang sudah ada materinya di silabus. Oke. Hari ini kita akan berbincang terkait hakikat budaya dalam bimbingan dan konseling multibudaya. Tentu di awal sudah saya jelaskan bahwa BK multibudaya itu hakikatnya adalah kacamata yang akan teman-teman pakai nanti di saat proses bimbingan dan konseling. Ini khususnya di konseling dulu ya, karena memang pada saat konseling teman-teman akan lebih rentan bertemu dengan konseli yang latar belakangnya itu berbeda secara budaya. Oke, beranjak dari bimbingan dan konseling multibudaya, tentu kita tidak bisa lepas dari prinsip ya. Teman-teman paham bahwa apabila kita berbicara tentang prinsip, maka kita akan berbicara tentang landasan. Kalau teman-teman menjalankan proses bimbingan dan konseling tanpa ada prinsip atau tanpa ada landasan atau tanpa memiliki kacamata, tentu teman-teman akan menjalankan prosesnya nanti tidak dengan aturan atau tidak dengan semestinya sesuai dengan kode etik. Nah, inilah hal-hal yang seperti inilah yang nanti akan kita siasati dengan teman-teman mempunyai pengertian terlebih dahulu terkait dengan multibudaya itu seperti apa dan prinsip-prinsip apa yang nanti teman-teman bisa bawakan di dalam proses bimbingan dan konseling sendiri. Oke, kita kembali lagi ya, buka lembaran lama. Kita bicara tentang prinsip jangan prinsip dulu, tentang landasan bimbingan dan konseling. Karena itu kan adalah bahasan utama yang pertama kali ketika kita berbicara tentang bimbingan dan konseling. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentu itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Ya, kita paham bahwa ternyata pendidikan itu memberi peluang yang sangat besar dalam perannya terhadap bimbingan dan konseling. Nah, dalam bimbingan dan konseling sendiri itu terdapat beberapa filosofis. Teman-teman barangkali bisa mengingat kembali pelajaran di dasar-dasar bimbingan dan konselingnya atau pelajaran pelajaran yang terkait dengan landasan bimbingan dan konseling. Itu ada beberapa landasan yang memang harus dikuasai. Di antaranya adalah landasan terkait dengan sosiokultural. Nah, mengapa kehidupan sosial kemudian kehidupan berbudaya itu sangat penting diperhatikan oleh seorang konselor? Karena memang nanti konseli atau klien yang datang ke
konselor atau nanti teman-teman sebagai guru bimbingan dan konseling itu pada hakikatnya beragam. Di awal sudah sangat ditekankan sekali bahwa konseling itu adalah manusia yang unik, dalam artian unik dalam segi kehidupan bersosialnya, dalam segi emosinya, dalam perkembangannya, umurnya, kemudian budayanya, banyak sekali perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang nanti harus sama-sama disiasati. Oke. Barangkali sampai di sini sudah cukup jelas penjelasan kita tentang hakikat ya. Kita masuk ke latar belakang, kita bicara dulu ke latar belakang mengapa adanya bahasan tentang multibudaya, atau kalau teman-teman mendengar istilah lintas budaya atau transkultural, sebenarnya itu adalah bahasa yang sama. Nah, sebenarnya isu-isu tentang multibudaya ini sudah ada dari dekade 1960-an ya. Jauh dari sebelum bimbingan dan konseling lahir. Nah, kemudian hal inilah yang nanti yang pada akhirnya melatar belakangi kesadaran bangsa Amerika. Mengapa bangsa Amerika? Karena memang kan awalnya bimbingan dan konseling itu lahir di Amerika. Nah, kemudian rupanya kesadaran itu disertai dengan munculnya kembali sikap-sikap realistis dari penelitian terdahulu. Kemudian agar tidak terdapat perpecah belahan, maka mereka sama-sama meneliti tentang bagaimana kebiasaan, bagaimana cara pandang dari masyarakat hingga terbentuklah pada akhirnya terkait dengan konseling lintas budaya atau konseling multikultural. Nah, cara pandang yang saya maksudkan itu pada hakikatnya sangat dijadikan prinsip utama bagi pelaksanaan bimbingan dan konseling pada abad ke-12. Nah, kemudian kita lanjut ke dasar pertimbangan mengapa hal ini melatar belakangi sangat pentingnya wawasan lintas budaya dalam proses bimbingan dan konseling. Pada hakikatnya itu ada tiga hal dasar yang menjadi pertimbangan. Tapi kita pahami bahwa yang paling utama itu memang dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi yang sangat pesat. Hingga akhirnya memang modernisasi ini membentuk kebiasaan-kebiasaan baru, yang kebiasaan itu kadang banyak konselor tidak bisa memahami bahwa ternyata ada kebiasaan di luar itu gitu ya. Nah, kalau di bukunya Mamat Supratna itu dijelaskan bahwa ada 3 dasar pertimbangan. Nah, yang pertama itu ada kehidupan demokratisasi yang ditunjukkan dengan kesadaran akan hak asasi yang semakin meningkat pada setiap lapisan masyarakat. Nah, karena kesadaran inilah, karena ada kesadaran tentang hak asasi, kemudian dalam proses konseling tentu juga harus ada pertimbangan ini. Jadi tidak bisa si konselor itu tidak bisa memilih saya harus punya konseli dengan latar belakang pendidikan ini, atau dengan latar belakang budaya ini, atau misalkan dengan konseli yang berkulit seperti ini. Nah, itu hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang memang sudah diatur sebagai etik di dalam proses bimbingan dan konseling. Tepatnya kalau kita berbicara tentang multibudaya, tentu kita akan berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
Nah, kemudian yang kedua itu ada transparansi sebagai dampak dari perkembangan jenis media dan informasi yang semakin beragam, yang menuntut kemampuan memproses dan memproduksi secara cerdas. Nah, ini juga ternyata transparansi dari jenis media, kemudian informasi yang memang sekarang sedang berkembang secara pesat, itu juga menjadi dasar pertimbangan mengapa akhirnya lahir wawasan multibudaya pada bimbingan dan konseling. Nah, yang ketiga, efisiensi dalam pemanfaatan waktu yang menuntut manusia untuk pandai membuat keputusan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penaksiran serta penerimaan resiko dari setiap keputusan secara bertanggung jawab. Nah, ini sebenarnya dari sebelum adanya globalisasi dan modernisasi sebenarnya sudah ada ya. Setiap manusia itu kan pada hakikatnya akan menciptakan hal-hal baru, perencanaan baru, pelaksanaan baru, dan juga tentu dengan evaluasi dan penilaian yang baru. Oke, lanjut ke kita bahas dulu terkait pengertian dari konseling lintas budaya ya. Nah, definisi-definisi awal tentang lintas budaya atau multibudaya itu lebih cenderung ditekankan pada ras, kemudian pada etnis, kemudian hal-hal yang serupa. Sedangkan pada teoritis mutakhir itu cenderung untuk mereka mendefinisikannya ke bahwa multibudaya atau lintas budaya itu terbatas kepada variabel-variabelnya. Maksudnya, ada argumen yang menyatakan bahwa lintas budaya itu harus melingkupi seluruh bidang dari kelompok-kelompok yang tertindas. Jadi, baik itu tertindas maksudnya itu baik itu berupa gender, kemudian kelas, kemudian agama, latar belakang, bahasa, bahkan orientasi seksual sekalipun menjadi pertimbangan di dalam konseling atau bimbingan dan konseling lintas budaya, atau yang kalau kita belajar sekarang itu multibudaya ya. Kita ini dulu, kita samakan dulu bahasanya. Kita pakai saja bahasa multibudaya. Jadi dalam multibudaya, dalam bimbingan dan konseling multibudaya itu tidak hanya sekedar memperhatikan kebiasaan-kebiasaan, bahasa, kemudian karakter, tapi juga kita akan mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan kelompok-kelompok yang tertindas, misalnya gender. Jadi ketika ada konseli dengan jenis kelamin perempuan, kemudian datang ke konselor yang jenis kelaminnya memang laki-laki, itu kita tidak bisa itu ya memilih, misalnya saya khusus buat yang konselinya perempuan atau buat yang konselinya laki-laki, karena memang sudah ada kode etik bahwa konselor tidak bisa memilih konselinya secara gender. Jadi bagaimanapun nanti si konseli datang ke konselor itu harus diterima dengan sebaik-baiknya tanpa memandang latar belakang atau hal-hal lain seperti gender itu ya. Nah, kemudian juga kelas, misalnya yang kaya dan yang miskin misalnya, itu juga tidak bisa ya, atau pejabat sama orang biasa itu juga tidak seharusnya dengan etik profesionalnya itu tidak bisa dipandang bulu oleh si konselor. Kemudian lagi agama, ini sudah teman-teman sudah berkali-kali ya dari awal pertemuan, apalagi yang dasar-dasar bimbingan dan konselingnya itu kuliah sama saya, itu sudah saya tekankan berkali-kali bahwa guidance itu for all,
itu adalah prinsip yang memang harus teman-teman pakai sebagai calon dari konselor atau calon guru bimbingan dan konseling. Jadi tidak bisa teman-teman pasang aturan saya harus dengan konseling yang kriterianya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak bisa tidak bisa diberikan patokan demikian. Nah, kemudian dengan latar belakang bahasa. Ini jelas ya, tentu karena bahasa itu sangat erat sekali kaitannya dengan multibudaya. Nah, bahkan ini barangkali yang menjadi pertanyaan teman-teman. Bagaimana dengan orang yang punya orientasi seksual gitu ya, menyimpang barangkali. Nah, ini adalah hal-hal yang memang nanti kita diatur di dalam konseling atau bimbingan dan konseling lintas budaya atau multibudaya. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa dalam bidang bimbingan dan konseling dan juga psikologi itu ada pendekatan lintas budaya yang dipandang sebagai kekuatan keempat setelah pendekatan psikodinamik, behavioristik, dan humanistik. Oke, barangkali teman-teman setuju ya, karena kalau kita berbicara tentang tentang bidang permasalahan atau bidang pemberian proses konseling, tentu kita akan sangat erat kaitannya dengan dengan 3 kekuatan atau pendekatan ini ya, psikoanalisis atau psikodinamik, kemudian behavioristik, dan juga humanistik. Nah, sekedar mengingatkan kembali, kalau psikodinamik itu teman-teman sama-sama paham bahwa seorang konselor itu akan punya prinsip atau paradigma bahwa perilaku manusia itu memang sifatnya adalah deterministik gitu ya. Artinya ada penentu atau ada penyebabnya mengapa terjadinya masalah. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan masa lalu kalau kata si psikodinamik. Nah, kalau kata behavioristik itu katanya bahwa manusia itu sebenarnya cenderung memiliki perilaku yang diatur oleh lingkungan. Artinya lingkungan itu punya kekuatan untuk memodifikasi perilaku individu yang diinginkan, gitu ya kata behavior. Nah, sekarang kalau kata humanistik itu dijelaskan bahwa ternyata manusia itu pada hakikatnya bisa menentukan dirinya sendiri. Manusia itu baik, kan begitu ya kalau kita bicara tentang pendekatan humanistik. Nah, ternyata multibudaya itu menjadi kekuatan keempat setelah 3 kekuatan itu. Nah, mungkin barangkali teman-teman bertanya-tanya ya, apakah sekuat itu budaya hingga menjadi kekuatan keempat setelah 3 teori besar itu gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ini setelah beberapa kali pertemuan. Barangkali teman-teman sudah mulai bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jadi nanti kita sama-sama mencari tahu jawabannya. Apa yang menyebabkan si Paul Pedersen ini beranggapan bahwa lintas budaya atau transkultural dan atau multibudaya itu menjadi kekuatan keempat setelah pendekatan besar ini. Oke, lanjut. Definisi dari konseling multibudaya sudah. Kita lanjut ke dalam pandangan ini dijelaskan bahwa dalam pandangan Rendon itu terdapat perbedaan budaya, bisa terjadi pada ras atau etnik yang sama ataupun berbeda. Oleh sebab itu, definisi konseling lintas budaya dapat dijadikan rujukan
adalah sebagai berikut. Konseling lintas budaya adalah berbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas, atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang secara rasial dan etnik sama tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti orientasi seksual, faktor sosioekonomik, dan juga usia. Nah, ini ya. Ini sama-sama kita sepakati sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di awal, bahwa memang dalam proses bimbingan dan konseling multibudaya itu tentu terdapat hubungan antara konselor dan juga konseli yang memang pada hakikatnya punya perbedaan latar belakang. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar kita dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat konseling ketika ada konselornya yang memang punya karakter keras, barangkali dia berasal dari daerah timur mungkin ya, timur Indonesia, kemudian konselornya dari daerah Jawa Barat, Sunda, yang memang pada dasarnya punya kebiasaan bicaranya lemah lembut, kemudian tidak suka dengan keributan barangkali. Nah, kemudian ketika bertemu dengan konseli yang punya karakter demikian, tentu ini akan menjadi, jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan konseling si konselornya jadi kaget gitu ya. Nah, itulah hal-hal yang memang kita harus perhatikan agar pelaksanaan atau keberlangsungan proses bimbingan dan konseling itu sesuai nantinya dengan tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan akhirnya sebenarnya apa? Tujuan akhirnya sebenarnya adalah agar teman-teman sekalian itu lebih peka ya, lebih peka dalam artian teman-teman punya sikap toleran lah gitu dalam proses konseling nantinya atau bimbingan nantinya. Jadi tidak dipukul rata, saya pakai pendekatan yang begini, saya pakai ke semua lapisan, misalnya ke semua bentuk atau karakter konseli misalnya. Itu adalah hal-hal yang memang sangat diwanti-wanti ya, karena kalau teman-teman dalam penyampaian saja tidak memperhatikan etik gitu ya, tentu konselornya tidak akan leluasa, tidak akan terbuka, tidak akan bisa percaya gitu untuk mengeluarkan permasalahan-permasalahannya, dan konselor pun juga akan kesulitan dalam menggali permasalahan yang sebenarnya terjadi pada si konseli gitu. Oke. Barangkali hari ini, pertemuan ini, kita berbicara dulu sedikit ya, luarnya bagaimana itu multikultural. Pertemuan-pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan apa yang teman-teman tanyakan atau yang teman-teman pikirkan hari ini, itu bisa terjawab nanti, karena memang pada hakikatnya nanti itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu kita akan lebih dalam ya penjelasannya, mulai dari ada tentang bagaimana itu budaya dan juga keterlibatannya kepada perilaku kognisi, kemudian ke perilaku bahasa, kemudian ke emosi juga kan, itu kan sudah lebih sudah lebih menjurus ya ke arah bagaimana nanti dalam pelaksanaan proses bimbingan dan konselingnya. Baik teman-teman, terima kasih. Barangkali untuk hari ini pertemuan kita akhiri dulu. Untuk sesi pertanyaan akan kita lanjutkan nanti di sesi diskusi, bisa kita lanjutkan di e-learning.
atau di WA group itu sesuai dengan kesepakatan bersama nantinya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.